Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Intelijensi Buatan atau Artificial Intelligence. Pada pokok bahasan kali ini masih membahas tentang logika fuzzy. Pada video sebelumnya telah saya jelaskan beberapa pendahuluan mengenai fuzzy. Yang pertama ada variabel fuzzy, ya. Jadi variabel fuzzy mungkin bisa disebut penentuan kriteria. Kemudian ada himpunan fuzzy, atau kalau di metode lain itu subkriteria. Nah, contoh variabel fuzzy dan himpunan fuzzy adalah, contoh misalnya variabel fuzzy-nya umur, kemudian himpunan fuzzy-nya ada muda, parubaya, tua. Kemudian ada satu contoh lagi variabel fuzzy yaitu suhu. Kemudian himpunan fuzzy-nya dingin, hangat, panas. Selanjutnya setelah Anda ketahui berkaitan tentang variabel fuzzy dan himpunan fuzzy adalah untuk menyelesaikan solusi, maka perlu digambar fungsi atau grafik himpunan keanggotaannya. Nah, setelah gambar fungsi atau grafik itu dibuat, kemudian mencari nilai mu atau nilai keanggotaan dalam suatu himpunan fuzzy. Nah, setelah nilai mu ketemu, maka nilai mu tersebut akan digunakan dalam penalaran monoton dengan operasi logika, di mana ada beberapa operator yang dipakai, yaitu N. Nah, nanti kalau di penalaran monotonnya menggunakan N, maka nanti yang dipilih adalah min. Sementara kalau yang digunakan operator logikanya OR, maka yang dipilih max. Sementara not, nanti cara mencarinya adalah satu min mu yang diketahui. Nah, selanjutnya sistem inferensi fuzzy metode Tsukamoto. Jadi sistem inferensi fuzzy itu adalah sistem aturan berdasarkan logika fuzzy, di mana digunakan sebagai alat untuk mewakili pengetahuan yang berbeda tentang suatu masalah, serta untuk memodelkan interaksi dan hubungan yang ada antara variabel tersebut. Nah, pada metode Tsukamoto, jadi setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then itu harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini misalnya ada variabel 1 dan variabel 2. Nah, dengan nanti nilai mu masing-masing yang dicari. Nah, kemudian digunakan untuk mencari ya nilai z yang ada di variabel 3. Nah, di situ ada gambar yang A1, B2, C1. Nah, itu misalnya A1-nya itu nilai mu-nya ditunjuk dengan garis yang biru. Kemudian B2-nya nilai mu-nya ditunjuk dengan garis merah. Nah, kemudian nanti berdasarkan dua nilai mu-nya ini nanti akan digunakan untuk mencari nilai mu di
C1 ini, nah namanya alfa predikat. Nah, alfa predikat ini nanti bisa digunakan untuk menemukan Z. Nah, untuk misalnya ini nanti ada dua aturan, maka untuk mencari Z semuanya adalah Z-nya itu sama dengan A1 kali Z1 ditambah alfa predikat 2 kali Z2 dan dibagi alfa predikat 1 tambah alfa predikat 2. Nah, jadi mu var ya itu dapat digunakan untuk mencari var dengan menggunakan rumus fungsi himpunan Fuzzy. Artinya nilai yang ada di garis horizontal itu kira-kira nilainya berapa. Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan mu. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan alfa predikat atau Weierstrass. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot, yaitu tadi Z sama dengan alfa predikat 1 kali Z1 ditambah alfa predikat 2 kali Z2 dibagi alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2. Nah, berikutnya contoh soal. Suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Ya, kemudian ada data terakhir bahwa permintaan terbesar itu mencapai 500 kemasan per hari. Kemudian permintaan terkecil itu 1000 kemasan per hari. Dan ada persediaan barang di gudang itu pernah terbanyak itu adalah 600 kemasan per hari dan yang paling kecil 100 kemasan per hari. Nah, perusahaan tersebut itu hanya mampu memproduksi barang maksimumnya dia memproduksi 7.000 kemasan per hari dan minimumnya itu 2.000 kemasan per hari. Nah, kemudian apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan Fuzzy, ini 4 aturannya. Yang pertama itu if permintaan turun and persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Kemudian rule kedua, if permintaan turun and persediaan sedikit, dan produksi barang berkurang. Kemudian R3, if permintaan naik and persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. Kemudian rule keempat, if permintaan naik and persediaan sedikit, dan produksi barang bertambah. Jadi ini Fuzzy digunakan untuk permasalahan seperti ini. Jadi dia aturannya menggunakan linguistik, bukan nilai domain atau angka ya. Jadi linguistik, turun banyak, sedikit, berkurang, bertambah, itu namanya linguistik. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya nih ada jumlah permintaan makanan jenis ABC ini sebanyak 4.000 kemasan, kemudian di gudang itu masih ada persediaan sebanyak 300 kemasan. Nah, kira-kira perusahaan itu harus memproduksi berapa kemasan makanan jenis ABC ini? Oke, selanjutnya kita jawab ya. Nah, kalian definisikan dulu apa yang diketahui supaya nanti jelas. Artinya kalian tahu variabelnya apa, himpunannya apa, kemudian nanti pakai gambar fungsi atau grafik apa.
Nah, baru setelah semua itu diketahui bisa digunakan untuk mencari mu, kemudian nanti diimplementasikan ke rule-nya. Nah, baru nanti bisa mencari solusi akhir. Nah, ini diketahuinya itu ada variabel permintaan. Nah, di variabel permintaan tadi diketahui ada terbesar dan terkecil. Terkecilnya 1000, terbesarnya 500. Kemudian ada persediaan juga. Ini dia juga punya nilai, dua nilai, yaitu terkecil dan terbanyak. Terkecilnya 100 dan terbanyaknya itu 600. Jadi ini nilai terkecil A, terbanyak itu B. Kemudian produksi tadi juga diketahui kalau minimal itu 2000, maksimal 7000. Ini juga sama nilai A dan B, ya. Nah, kemudian diketahui permintaan X 4000, kemudian persediaan Y 300. Nah, ditanyakan itu jumlah produksinya. Kalau permintaannya 4000 dan persediaannya 300. Anggap ini jumlah produksi itu adalah Z. Nah, dari yang diketahui ini terdapat 3 variabel fuzzy, yaitu permintaan, persediaan, dan produksi. Kemudian masing-masing variabel tadi itu mempunyai 2 himpunan, ya. Karena apa? Karena masing-masing variabel tadi hanya mempunyai 2 nilai, A dan B, terkecil dan terbesar. Nah, berarti untuk permintaan, persediaan, dan produksi nanti akan diselesaikan dengan menggunakan fungsi atau grafik himpunan keanggotaan linier. Linier berarti itu ada garis, ya, satu garis, ya, naik atau turun. Nah, ini kita gambar dulu yang pertama. Jadi untuk variabel permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun. Nah, ini gambarnya, ya, saya jadikan satu, ya. Itu gambar fungsi atau kurva liniernya. Nah, A itu 1000, kemudian B-nya 5000, kemudian X-nya tadi 400. Nah, untuk X 400 nanti akan dicari dia pada kurva atau fungsi turun itu nanti mu-nya berapa, kemudian pada fungsi naik nanti mu-nya berapa. Nah, ini digambar, ya, ini digambar itu yang untuk fungsi turun. Nah, 4000 itu ternyata mu-nya 0,25. Sementara yang untuk kurva naik itu menyentuh di titik mu 0,75. Tapi yang jelas mencari mu-nya bukan berdasarkan gambar, ya, tapi kita pakai rumus yang sudah ada, ya, yang sudah ditentukan untuk kurva linier itu untuk mencari mu seperti apa. Nah, oke. Nah, ini jadi nanti kalau mencari mu naik itu berarti 4000 itu dicari perpotongan dengan grafik atau fungsi linier naik. Itu yang ditandai dengan lingkaran merah. Nah, kemudian yang turun berarti nanti 4000 akan ditarik garis sampai menyentuh ke kurva turun atau fungsi turun. Nah, itu yang dilingkari lingkaran hijau. Oke, kemudian saya gambar dulu untuk fungsi permintaannya tadi, ya. Nah, ini gambarnya.
Oke, kemudian nah ini rumus yang dipakai untuk fungsi atau grafik keanggotaan linier ya. Nah, ini yang naik. Yang naik itu jadi kalau X-nya kurang dari A, maka mu-nya 0. Kalau X-nya di antara A dan B, maka mu-nya dicari dengan menggunakan X min A per B min A. Kemudian kalau X-nya lebih besar dari nilai B, maka otomatis mu-nya itu 1 ya. Nah, kemudian untuk mu permintaan naik X ya, karena X-nya tadi itu 4000 itu berada di antara nilai 1000 dan 5000, maka kita pakai untuk mencari mu-nya adalah X min 1000 dibagi 4000, yaitu berdasarkan rumus X min A dibagi B min A ya. Kemudian untuk kurva atau fungsi permintaan turun, nah jadi untuk X-nya, kalau X-nya itu kurang dari A, maka dia nilainya mu-nya 1. Kalau lebih dari B, nilai mu-nya 0. Kalau di antara nilai A dan B, maka nilai mu-nya adalah B min X dibagi B min A. Nah, 4000 itu di antara nilai A dan B, maka mu PMT turun X nanti itu dicari dengan menggunakan 5000 min X dibagi 4000. Nah, ini cara mencari nilai keanggotaannya. Jadi untuk mu permintaan turun 4000 karena X-nya itu tadi 4000 ya, maka sama dengan yang turun tadi itu, nah ini yang ada di sebelah kanan, 5000 dikurang X, X-nya itu 4000, berarti 5000 dikurang 4000 dibagi 4000, hasilnya 0,25. Kemudian untuk yang mu PMT naik ya, mu PMT naik 4000 itu sama dengan X min 1000, X-nya 4000, berarti 4000 dikurang 1000 dibagi 4000, hasilnya 0,75. Nah, sekarang sudah ketemu. Jadi untuk permintaan 4000 itu nilai mu untuk himpunan turunnya itu 0,25, sementara nilai mu untuk himpunan naik itu 0,75. Nah, selanjutnya ke persediaan. Persediaan juga kita cari nilai mu-nya. Nah, sama persediaannya ini juga terdiri dari dua himpunan fasi. Nah, di rule tadi disebut sedikit dan banyak. Jadi kita ikutin aja. Jadi di sini ada dua himpunan, yaitu sedikit dan banyak, sama dengan permintaan, sebenarnya sama, ini turun dan naik juga. Nah, untuk A-nya itu 100, B-nya itu 600, nah Y-nya itu 300. Nah, untuk mencari mu itu sama juga, jadi harus nilai 300 itu ditarik garis ya menuju, kalau mau ke fungsi himpunan banyak berarti dia nanti akan menyentuh ke fungsi himpunan banyak. Nah, kemudian mu-nya ketemu. Kemudian kalau untuk fungsi himpunan sedikit, maka dia ditarik garis sampai menyentuh ke fungsi atau garis himpunan sedikit. Nah, nanti juga akan ketemu. Nah, rumusnya sama karena dia kan linear ya. Linear kan hanya dua rumus untuk mencari mu, naik dan turun. Nah, ini yang banyak dulu, mu PSD banyak atau pakai rumus fungsi naik. Nah,
Jadi kalau di fungsi naik atau banyak ini, untuk nilai Y-nya kurang dari 100, maka otomatis mu-nya 0. Kemudian untuk Y-nya lebih dari 600, maka mu-nya 1. Nah, kalau di antara 100 dan 600, maka mu-nya sama dengan Y-100 dibagi X-A dibagi B-A. Nah, karena di sini di soal tadi diketahui persediaannya atau Y-nya itu 300, ya, maka nanti rumusnya adalah Y, ya, min 100 dibagi B min A. Nah, B-nya 600 dikurang 100, yaitu 500. Kemudian yang turun atau sedikit, nah sama, kalau yang turun atau sedikit itu, kalau Y-nya kurang dari 100, mu-nya otomatis 1. Tidak usah dicari pakai rumus, karena di gambar kelihatan. Kemudian untuk kalau Y-nya lebih dari 600, maka mu-nya 0. Nah, kalau di antara 100 dan 600, maka pakai rumus B min X dibagi B min A, yaitu 600 dikurang Y dibagi B min A, 500 dikurang 100, yaitu 500. Nah, ini cara mencarinya. Jadi, mu PSD sedikit 300 sama dengan 600 dikurang 300 dibagi 500, ketemunya 0,6. Kemudian mu PSD banyak 300, itu rumusnya 300 min 100 dibagi 500, ketemunya 0,4. Nah, sekarang sudah ketemu mu untuk persediaan. Nah, selanjutnya kita gambar dulu untuk produksi. Nah, jadi variabel produksi juga terdiri dari dua himpunan fasi, yaitu berkurang dan bertambah. Tadi di rule-nya dikatakan itu berkurang dan bertambah, sama, ini juga turun naik. Nah, jadi gambarnya ini, ya. Jadi ini ada nilai A-nya yang terkecil tadi di soal 2000, kemudian yang terbanyak itu 7000. Nah, dicari Z-nya ini. Nah, belum diketahui ini gimana Z-nya, karena juga tidak diketahui mu-nya berapa. Nah, makanya kita harus cari nih, untuk mencari nilai Z, kita harus cari nilai mu. Nah, begitu kebalikannya. Kalau ketemu nilai mu, maka akan ketemu nilai Z. Kalau ketemu nilai Z, maka akan ketemu nilai mu. Nah, ini masalahnya Z-nya tidak diketahui, mu-nya juga belum. Nah, jadi belum diketahui nih produksi barangnya berapa. Nah, jadi dicari nih nilai Z atau jumlah produksi yang dibutuhkan jika nanti ada permintaan 4000 dan persediaan 300. Nah, karena dia fungsi atau grafiknya sama dengan permintaan dan persediaan, yaitu naik dan turun, maka rumusnya juga sama. Jadi kalau yang berkurang itu, ini yang bertambah, itu kalau kurang dari 2000, maka mu-nya 0. Kalau lebih dari 7000, maka mu-nya 1. Kalau di antara, berarti ini rumusnya Z min 2000 per 5000. Dari rumus X min A dibagi B min A. X-nya diganti Z. Kemudian yang berkurang, nah ini pakai rumusnya sama, berarti yang turun. Nah, jadi kalau X-nya atau Z-nya kurang dari 2000, maka mu-nya 1. Kemudian kalau X-nya atau Z-nya lebih dari 7000, maka mu-nya 0. Kalau di antara itu, maka mu-nya B min X dibagi B min A, atau 7000 min Z dibagi 5000. Nah, sekarang sudah ketemu. Jadi di sini untuk produksi kita hanya mengantongi
rumus untuk mencari mu-nya, tapi belum diketahui nih pakai rumus yang mana karena z-nya belum diketahui juga. Nah, oke, untuk mencari z-nya, nah ini caranya ya. Jadi untuk mencari nilai z ya untuk setiap aturan. Jadi pertama kita cari nilai z itu berdasarkan tiap aturan. Nah, ternyata tadi aturannya R1 sampai R4 itu pakai operasi logika AND. Maka nanti untuk mencari di penalaran monototanya kita pilih fungsi min. Karena apa? Karena operasi logikanya adalah AND. Nah, yang pertama dulu, if permintaan turun dan AND persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Nah, maka untuk mencari ini then-nya produksi barang berkurang atau mu produksi barang berkurang. Nah, kita kasih namanya alfa predikat 1. Jadi alfa predikat 1-nya itu sama dengan dari apa? If permintaan turun and persediaan banyak. Karena N maka min. Min dari apa? PMT turun 4.000 dan PSD banyak 3.000. Nah, min PMT turun 4.000 tadi sudah dicari. Hasilnya 0,25. Kemudian mu PSD banyak hasilnya adalah mu PSD banyak 300 hasilnya 0,4. Karena min diambil yang paling kecil yaitu 0,25. Nah, sekarang diketahui mu untuk produksi barang berdasarkan aturan pertama atau alfa predikat pertama. Nah, jadi kita masukkan gini ke gambar fungsi barang atau produksi barang. Di sini karena tadi D-nya berkurang, maka kita pilih yang fungsinya berkurang. Nah, oke. Angka 025 kita masukkan, kita tarik garis untuk sampai menyentuh ke fungsi berkurang, kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, ini Z1, jumlah produksi barang berdasarkan aturan pertama. Nanti akan ketemu. Nah, jadi di situ digambar diketahui, oh ternyata Z-nya itu berada di antara 2.000 dan 7.000. Maka kita pakai rumus yang tengah. 7.000 min Z dibagi 5.000. Nah, ini jadi 7.000 min Z dibagi 5.000 sama dengan mu. Nah, mu-nya mana? Mu-nya tadi alfa predikat 1 yaitu 0,25. Nah, sekarang bisa dicari Z-nya. Nah, Z-nya ini kita kasih nama Z1. Jadi Z1 sama dengan 7.000 min 0,25 kali 5.000. Nanti bisa kalian urai ya, dari mana ini kok 7.000 min 0,25 kali 5.000. Jadi di situ kita urai dulu. 5.000-nya pindah ke kanan sama dengan, jadi 5.000-nya itu dikalikan 0,25. Kemudian jadi di kiri itu 7.000 min Z sama dengan 0,25 kali 5.000. Nah, Z-nya karena masih negatif kita pindah. Jadi Z-nya tukar ke sebelah kanan, kemudian 0,25 kali 5.000 tukar ke kiri. Nah, Z-nya nyebrang sama dengan jadi plus, kemudian 0,25 kali 5.000 yang awalnya plus jadi min. Nah, makanya jadi ketemu 7.000 min 0,25 kali 5.000. Nah, hasilnya ini. Nah, Z1-nya ketemu 5.750. Nah, ini tepat ya.
Kenapa? Karena dia memang angka ini tuh berada di antara 2000 dan 7000. Jadi kalau kamu nanti Z-nya ketemu 7020, salah. Karena kalau berdasarkan gambar di grafik atau fungsinya, harusnya Z itu ada di antara 2000 dan 7000. Maka harusnya nilainya itu di sekitar 2001 sampai 6999. Nah, ya, itu. Kemudian rule yang kedua sama. Kita cari untuk alfa predikat kedua atau mu produksi barang berdasarkan rule atau aturan kedua. Nah, ini aturan keduanya itu permintaan turun, N persediaan sedikit, dan produksi barang berkurang. Maka alfa predikat keduanya itu min dari apa? Permintaan turun 4000 dan mu PSD sedikit 300. Nah, tadi sudah cari untuk mu PMT turun 4000 itu 0,25, sementara mu PSD sedikit 300 tuh 0,6. Karena min diambil yang paling kecil. Sama, lihat fungsi himpunan produksi barang berkurang. Jadi kita pilih fungsi yang produksi barang berkurang. Jadi yang turun. Nah, sama, kebetulan mu-nya atau alfa predikatnya sama, yaitu 0,25, maka posisi Z2 itu sama dengan Z1. Nah, berapa Z2-nya? Ya otomatis sama dengan Z1, yaitu 5750. Nah, selanjutnya itu nih R ketiga. Nah, R ketiga itu if permintaan naik, N persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. Nah, dicari alfa predikat ketiga atau mu untuk produksi barang berdasarkan rule ketiga, yaitu min dari apa? Permintaan naik dan persediaan banyak. Nah, mu permintaan naik 4000 itu tadi 0,75, sementara mu PSD banyak 300 itu 0,4. Karena min diambil yang kecil, makanya alfa predikat 3-nya itu 0,4. Kemudian kita lihat di fungsi produksi barang. Nah, D-nya tadi itu adalah produksi barang bertambah, maka kita ke fungsi yang bertambah. Nah, ini yang merah ya. Oke, 0,4 kita taruh, kita tarik garis ke kanan sampai menyentuh fungsi atau kurva bertambah, kemudian kita tarik turun. Nah, ini Z3 yang harus dicari. Ternyata Z3 itu posisinya ada di antara 2000 dan 7000. Oke, berarti kita pakai rumus yang ini. Untuk yang bertambah atau naik, karena nilainya itu di antara A dan B, maka kita pakai yang Z-2000 dibagi 5000. Nah, ini Z-nya kita kasih nama Z3, Z3 min 2000 per 5000 sama dengan 0,4. Maka Z3-nya ini 0,4 kali 5000 ditambah 2000. Nah, hasilnya 4000. Kemudian rule yang terakhir R4. Nah, if permintaan naik, N persediaan sedikit, ya, dan produksi barang bertambah juga. Berarti kita lihat fungsi atau grafik yang bertambah atau naik, ya. Kita cari dulu alfa predikatnya atau mu produksi barang berdasarkan rule keempat, yaitu bertambah. Nah, alfa predikatnya itu adalah dari
min permintaan naik dan persediaan sedikit. Jadi min permintaan naik 4.000 dan mu PSD sedikit 3.000. Nah, tadi mu permintaan naik 4.000 itu 0,75, sementara yang mu PSD sedikit itu 0,6. Nah, karena min diambil yang kecil yaitu 0,6. Nah, kita taruh di fungsinya yang bertambah, ini 0,6, tarik garis kanan menuju fungsi bertambah, kemudian turun. Nah, inilah Z4 yang harus dicari. Oke, karena Z4 posisinya itu ada di antara 2000 dan 7000, maka pakai rumus mu yang Z min 2000 dibagi 5000. Nah, ini Z4 min 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,6. Maka Z4-nya adalah 0,6 kali 5000 ditambah 2000. Nah, Z4-nya adalah, ini tambah ya, bukan dikurang. 3000 ditambah 2000 sama dengan 5000. Nah, setelah diketahui Z untuk masing-masing rule, nah kan kita tidak bisa memakai untuk salah satu. Kenapa? Kebetulan karena nilainya beda semua. Ada yang 5.750, ada yang 4.000, ada yang 5.000. Jadi ini belum menjadi jawaban final. Kenapa? Karena nilai Z-nya berbeda-beda. Nah, untuk itu setelah diketahui, nah ini metode Tsukamoto tadi yang dipakai ya. Jadi setelah nilai Z untuk masing-masing rule tadi dicari, nah ini ketemunya. Jadi untuk mencari Z-nya itu adalah alfa predikat 1 kali Z1 tambah alfa predikat 2 kali Z2 tambah alfa predikat 3 kali Z3 dan alfa predikat 4 kali Z4. Nah, dibagi alfa predikat 1 tambah alfa predikat 2 tambah alfa predikat 3 dan alfa predikat 4. Nah, itu tadi sudah diketahui. Alfa predikat 1 berapa? 0,25, Z-nya 5750. Alfa predikat kedua juga sama, 0,25 kali Z2-nya juga 5750 tambah alfa predikat ketiga tadi 0,4, Z-nya 4000 dan alfa predikat 4 tadi 0,6 dan Z-nya 5000. Jadi di total kemudian dibagi alfa predikat tadi ditambah semua. Nah, hasilnya 49833,3. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi itu sebanyak 4.983 kemasan. Jadi kesimpulannya, solusinya adalah kalau ada permintaan sebanyak 4.000, kemudian persediaannya di gudang itu 300, maka perusahaan itu harus memproduksi makanan kaleng jenis ABC itu sebanyak 4.983 kemasan. Nah, itu contoh soal pertama dengan menggunakan metodenya Tsukamoto. Nah, selanjutnya ini ada latihan. Nah, silakan kalian kerjakan latihan soal 1 ini ya. Ini ada 5 rule atau 5 aturan. Nah, kemudian nanti jangan lupa jawabannya kalian upload di e-learning. Waktunya adalah 3 hari. Nah, silakan nanti kerjakan, boleh ditulis tangan atau kalian kerjakan menggunakan ketik pakai Word atau Excel, kemudian upload di e-learning. Ingat, uploadnya format jawaban dalam PDF ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.